Kita kembali ke Filipina. Setelah sempat dicabut, Filipina kembali menerapkan lockdown di Manila dan beberapa provinsi lainnya selama 2 pekan ke depan. Keputusan ini diambil setelah angka positif COVID-19 di Filipina menembus angka 100.000 lebih dan menjadi negara terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Lalu bagaimana situasi di Manila pasca pemberlakuan kembali lockdown? Bergabung Patra Azwar, yaitu warga negara Indonesia yang berada di Manila, Filipina. Selamat malam, Mas Patra. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Patra, setelah beberapa bulan kemarin Filipina memberlakukan lockdown, kemudian dicabut, sekarang kembali diberlakukan lockdown, kurang lebih selama 2 minggu ke depan. Suasana di Manila seperti apa, Mas Patra? Ya, jadi sebenarnya ini lockdown-nya berlanjut ya, dan yang dilakukan government itu diperketat lagi. Jadi kemarin sempat lockdown-nya diperlonggar levelnya, dan masyarakat kembali beraktivitas, tapi karena kasusnya sampai 100.000, bahkan dalam 4 hari terakhir atau 5 hari terakhir ini lebih dari 5.000 kasus per hari ini bahkan 6.300. Betul. Jadi beberapa hari yang lalu government Filipina announce lockdown yang diperketat. Suasananya memang di daerah perkantoran langsung sepi. Jadi karena saya tinggal di daerah bisnis center di sini, bisnis district, itu lokasi jadi sepi sekali karena kebanyakan perkantoran ditutup dan karyawan diminta untuk bekerja dari rumah lagi, work from home. Okay. Yang tadinya mungkin sudah bisa 50% untuk kembali bekerja di kantor, tapi sekarang back to home lagi semuanya. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa kondisinya sekarang, lockdown sekarang ini diperketat. Boleh dijelaskan mungkin lebih spesifik artinya dengan yang kemarin, sehingga kalau kita lihat kenapa kembali diberlakukan lockdown, angkanya dalam beberapa waktu atau beberapa hari terakhir sangat tinggi di hari Minggu kemarin 5.000 lebih, kemudian hari ini tadi Anda sebutkan 6.000 bahkan menyentuh di angka 6.000. Kondisinya memang seperti apa, Mas Patra? Ya, jadi sebenarnya karena kan ini kasusnya compounding ya, jadi kalau ada yang terjangkit, yang lainnya ikut terjangkit juga. Dan memang karena di Filipina ini banyak daerah padat penduduk, dan kemudian juga masyarakat mulai beraktivitas lagi, dan juga jumlah tempat tes juga diperbanyak, lab-lab diperbanyak, jadi memang case-nya itu banyak yang terdeteksi jadinya. Jadi sehingga background dari lockdown ini adalah tenaga kesehatan itu kewalahan, jadi mereka overwhelmed. Mereka sampai tulis surat ke Presiden Duterte untuk minta diperketat lagi lockdown-nya karena mereka sudah merasa nggak sanggup. Banyak fasilitas-fasilitas kesehatan di sini yang sudah fully booked, jadi tidak bisa lagi menampung ICU-nya, ruang ICU. Dan para petugas kesehatan juga merasa mereka butuh time out, jadi mereka minta time break ke Presiden Duterte. Sehingga Menteri Kesehatan menulis surat dan juga disetujui oleh Duterte untuk melakukan lockdown lagi. Jadi memang susah sekali ya, karena di sini banyak daerah-daerah padat penduduk yang penyebaran kasusnya sangat cepat dan juga susah di-trace. Jadi kontak tracing agak susah memang jadinya, sehingga mewabah gitu, Mbak. Oke, artinya dengan adanya lockdown atau pemberlakuan lockdown kembali di Filipina, selain untuk mengendalikan angka kasus COVID-19 yang ada di sana, ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di sana, yang sempat kewalahan dalam beberapa waktu terakhir untuk lebih bernafas sedikit ya, begitu Mas Patra ya? Betul. Pengennya mereka seperti itu, jadi supaya dikasih kesempatan untuk lebih longgar lagi karena sudah nggak nampung fasilitas kesehatan yang ada di Filipina ini, terutama di kota Manila. Oke, Mas Patra, apa yang terjadi di saat Filipina kemarin melonggarkan lockdown sebenarnya? Mengapa atau apa yang Anda lihat ini menyangkut bagaimana tingkat kedisiplinan dari warga atau masyarakat Filipina dalam khususnya Manila ya, dalam hal untuk menghadapi pengendalian COVID-19, artinya tingkat kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan, apakah di masa longgar yang kemarin itu memang ya udah bebas-bebas aja gitu, mereka mungkin lupa sehingga ya sekarang kita lihat angkanya juga naiknya cukup banyak. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat secara overall mereka lebih disiplin ya. Bahkan kalau saya bandingkan dengan Indonesia, mungkin di sini lebih disiplin dan lebih banyak himbauan-himbauan dari government. Bahkan sebenarnya lockdown pun masih berasa sekali karena ada level-levelnya di sini. Jadi mereka ada berapa level, 1, 2, 3 gitu ya, kayak PSBB kalau Indonesia mungkin yang terbatas atau seperti itu. Nah,
Di sini yang susahnya memang public transport, banyak masyarakat menggunakan public transport ya walaupun masih terbatas. Terus kemudian juga daerah-daerah padat penduduk, dan kemudian juga masyarakat mulai beraktivitas, berolahraga, kembali ke kantor, dan kemudian juga ada yang sudah mulai, restoran sudah pada buka ya, jadi dia mulai makan di restoran gitu. Walaupun memang mereka lakukan dengan protokol COVID, tapi sepertinya memang ini virus lebih gampang penyebarannya, sehingga mau nggak mau itu banyak yang kena gitu, banyak yang terjangkit, dan juga tes juga diperbanyak, sehingga rumah sakit juga kewalahan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat disiplin tuh sebenarnya mereka udah berusaha ya, bahkan himbauan pemerintah itu sangat setiap hari campaign COVID-nya itu diperketat. Tapi ya itu susah sekali memang untuk mengkontrol dari contagious dari virusnya ini. Oke. Untuk lockdown yang sekarang, salah satunya ada pembatasan di sektor transportasi. Tadi juga Mas Patra juga sempat sebutkan. Kemudian toko-toko atau sektor usaha diminta untuk kembali tutup sementara waktu selama masa lockdown ini. Kemudian bagaimana artinya masyarakat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan, kemudian insentif yang diberikan pemerintah bagi warga, bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang mungkin di masa lockdown ini pastinya akan sulit. Ya, jadi kalau kita bicara tentang insentif ya, yang kemarin Presiden Duterte sampaikan itu ketika mengumumkan lockdown adalah pertama insentif untuk tenaga kesehatan akan dilipatkan ya, akan di make more than double katanya, akan ditingkatkan untuk para petugas kesehatan. Terus kemudian untuk berkaca dari lockdown kemarin bulan Maret dan April, itu government itu meluncurkan program subsidi. Jadi untuk small medium enterprise itu untuk karyawan yang kena insentif, yang kena COVID-19 dan harus diberhentikan, itu akan ada subsidi sekitar 5.000 sampai 8.000 peso. Tapi itu hanya sekali atau 2 kali dan tidak berlanjut lagi. Nah, mungkin government akan lakukan itu lagi. Dan yang ketiga, insentifnya kebanyakan ke dunia usaha related ke relaksasi mengenai pajak, kemudian juga untuk para konsumen misalnya cicilan pembayaran diperlonggar, kemudian seperti Indonesia juga, jadi cicilannya boleh ditangguhkan beberapa bulan ke depan. Tapi tidak terlalu banyak insentif untuk dunia usaha yang besar gitu. Jadi banyak kan hanya untuk small medium enterprise dari government. Oke, baik, terima kasih Mas Patra untuk sharing informasinya. Semoga kondisinya juga semakin membaik di Filipina, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.